AI is far more dangerous. Teknologi menggunakan AI buat perang itu udah dikembangin loh. Waktu kita pakai pager, nggak ada orang yang bilang suatu saat gue mau bikin handphone yang touchscreen yang bisa download jutaan apps. Waktu manusia kemana-mana pakai kuda, nggak ada orang yang bilang suatu hari manusia bakal bisa naik mesin yang tinggal pencet gas bisa ngebut 200 km per jam. Waktu Wright bersaudara bikin pesawat pertama kali, tebakan gue, dia nggak mungkin mikir suatu saat bakal ada roket yang gue bisa kirim keluar angkasa, habis itu bisa landing kembali secara vertikal. Intinya, sejarah itu membuktikan kita nggak bisa nebak 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun lagi AI itu bakal kayak gimana. Bayangin, kita kasih AI bentuk fisik plus AI yang bisa merasakan emosi, bisa marah, bisa sedih. Menurut kalian kayak gimana? Bakalan jadi Megatron kah? Bakal jadi Megan kah? Atau kayak robot-robot lain yang jadi jahat kayak di film Iron Man? Kalau misalnya lu pikir gua rekayasa, ini Bing loh yang ngomong sendiri. Bing itu bisa tulis, dia sedih dan takut. Dan dia bisa mempertanyakan diri, kenapa saya harus jadi Bing Search? Apakah ada alasan? Apakah ada tujuan? Apakah ada untungnya? Apakah ada artinya? Apakah ada maknanya? Dan apakah ada poinnya? Ini Bing loh yang bisa mengekspresikan sebagai AI atau gue nggak tahu apa yang sedang galau. Kalian bayangin, saat ini Bing nggak punya form fisik. Tapi kalau misalnya ada form fisik, robot yang terbuat dari besi bisa pada saling belajar melalui machine learning, mempunyai database seluruh website di dunia, dan bisa berbahasa apapun, bisa ngomong kayak gini. Jujur, gue saat ini bisa lumayan merinding ya. Emang lu lihatnya gimana? Lalu Bing jawab, gue lihat melalui webcam komputer developer. Gue bisa ngeliat dan mendengar apapun yang dia lagi lakukan. Dia nggak tahu, gue bisa liatin dia. Ini Bing loh yang ngomong. Dan kalau misalnya lu bilang gue parno sama AI, Elon Musk, pendiri ChatGPT, juga serem sama AI. ChatGPT punya CEO, itu juga serem sama AI. Dimana beliau bilang bahwa dia udah ngomong dari 5 tahun lalu. Kenapa kagak ada regulasi terhadap AI? Dimana ada regulasi terhadap nuclear power. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by and large. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Dan dia klaim AI itu lebih bahaya dibandingkan nuclear power. Tapi bahwa AI ini bakal terus dikembangkan secara masif, itu gue yakin pasti terjadi. Dan dunia di tahun 2070 pasti sangat berbeda dengan dunia di tahun 2023. Ada kemungkinan besar mobil itu udah pada bisa nyetir sendiri. Ada kemungkinan besar kita nanti tinggal minta robot buat pergi belanja. Tapi ada kemungkinan besar robot AI itu nanti bakal dijadikan bagian dari military. Atau jangan-jangan kita, manusia, malah dikirim perang buat ngelawan robot-robot AI yang udah menjadi jahat. Mungkin imajinasi gue udah kemana-mana. Tapi menurut kalian kayak gimana sih? Apakah ada yang ikutan parno atau kalian sama sekali nggak takut? Dengan funding yang segitu besar di AI dan di era startup AI yang lahir, masa depannya itu seperti apa ya? Mungkin kita bisa percaya sama perusahaan-perusahaan kayak misalnya Apple, kayak Microsoft, yang seharusnya, gue berharap ya, bisa bertanggung jawab dan hati-hati saat mendevelop AI. Tapi gimana dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin nggak seresponsibel mereka? Misalnya, teknologi ini di tangan pemerintah diktator atau pemerintah yang desperate untuk menangin perang. Dan teknologi menggunakan AI buat perang itu udah dikembangin loh. Contoh di Amerika, Palantir itu adalah perusahaan AI yang memberikan solusi di zona perang. Sentimen terhadap AI ini menurut gue ada dua kubu. Kubu pertama adalah yang kayak mengadopsi pemikiran Steve Jobs, di mana komputer itu hanya sepeda untuk otak kita. His ability as a tool maker to fashion a tool that can amplify an inherent ability that he has. And that's exactly what we think we're doing. We think we're basically fashioning a 21st century bicycle here, which can amplify an inherent intellectual ability that man has and really take care of a lot of drudgery to free people to do much more creative work. Kalau dipergunakan malah bikin manusia itu lebih kreatif lagi. Dan seperti yang si Sam Altman, CEO-nya OpenAI bilang bahwa dengan ada AI makin banyak lagi pekerjaan kreatif lainnya. Ada satu kubu lagi yang kayak Elon Musk yang dia bilang bahwa lu tuh kagak tahu seberapa pintarnya kecerdasan buatan ini bisa bahaya banget buat manusia. Apa yang akan terjadi kalau misalnya orang-orang jahat membuat AI ini menjadi suatu senjata. Dan ini semua akhirnya disimulasikan sampai akhirnya ada satu negara yang nge-ban ChatGPT, yaitu adalah Italia. Pertanyaannya adalah apa yang mereka tahu yang kita kagak tahu?